lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, di seri ketiga, kita sudah menyelesaikan laporan per akhir September. Nah, bagaimana kita untuk mengawali laporan di awal bulan Oktober? Oke, kita mulai ya. Karena ini Excel, jadi kita lakukan set as gitu ya untuk file laporan bulan berikutnya, karena di Excel kan kita tidak bisa menyimpan database kayak di aplikasi yang lain ya. Oke, kita lakukan, kita save as. Ini kita save as, di save as dulu atau kita copy ya, bisa di copy, bisa juga save as. Misal ini aplikasi Excel ini kita ubah menjadi 10 bulan Oktober gitu maksudnya ya. Nah, kemudian kita save, kita simpan. Kita sudah mempunyai file aplikasi Excel yang baru untuk dilaksanakan transaksi-transaksi yang bulan Oktober nantinya. Namun sebelum kita menginput jurnal, kita data pokok, tanggal, bulan sesuaikan dulu dengan laporan yang akan kita buat begitu ya. Yang pertama tentu saja ini diubah menjadi bulannya bulan Oktober begitu ya teman-teman. Kita ubah dulu bulan Oktober. Oktober itu sampai 30 atau 31 ya, sesuaikan ya. Nanti bulannya kalau Oktober itu sampai 31 ya, 31. Oke, 31. Kemudian di data pokok kita juga sesuaikan nih yang di sini. Ingat jangan menimpa yang ini ya. Kita lakukan perubahan tanggal bulan di kolom bulan tahun ya. 31 Oktober. Enter, otomatis periodenya berubah. Nah, ini aplikasi sudah siap untuk bulan Oktober. Namun transaksi jurnal dan lain-lain ini kan yang bulan September. Begitu ya. Kemudian kita hapus dulu. Karena ini kan transaksi bulan. Yang manual ini pada saat pergantian bulannya, pada saat pergantian bulan, karena saya belum bisa untuk membuat formula bagaimana ada pilihan tutup bulan atau tutup buku, otomatis akan berpindah pada file baru untuk tinggal melanjutkan. Tapi sebetulnya saya dengan tim sedang lagi memproses membuat versi yang bukan Excel begitu ya. Nanti ada install, di install itu akan seperti itu, lebih otomatis. Tapi masih dalam proses. Oke, kita lanjutkan dulu ini yang sederhana di Excel ya. Kita hapus ini ya. Kemudian ini nama-nama transaksi keterangan juga ya dihapus karena untuk bulan bulan Oktober kita kan belum tahu seperti apa gitu ya. Tanggalnya juga sama, hapus. Nah, ini kan kosong tanpa data, neraca juga kosong tanpa data. Nah, untuk mengawalinya di menu lembar kerja sebelum ke jurnal di bulan Oktober, kita klik dulu kode akun. Di kode akun, selain ada kode akunnya sendiri, nama akun, tabel bantuan, kemudian pos saldo dan pos laporan, di sini ada saldo awal. Saldo awal di Oktober kita ambil dari nilai-nilainya itu dan posisi debit kreditnya ada di sebelah mana, itu dari buku besar bulan September. Nah, karena tadi belum di start, di print, jadi kita buka dulu aplikasi file yang bulan Septembernya ya.
Kita buka dulu aplikasinya. Oke. Yang bulan September kita buka. Nah, ini ya. Kita ke buku besar. Ini buku besar kas. Buku besar kas. Saldo di debit. Ini ada 500.000. Kemudian kita kopikan atau pindahkan pada saldo awal. Posisi di debit untuk kas itu adalah 500.000. Seperti ini teman-teman ya. Kemudian di bank ada berapa, kita juga lihat di buku besar. Tinggal ini buku besarnya dipindah. Kalau belum di print ya, sebaiknya sih di print dulu. Oke. Kita klik. Nah, saldo di bank ada. Saya copy aja biar pengetikannya sama persis. Kita pakai paste spesial ya kalau saya. Nah, ini values fee, supaya yang di kopinya itu adalah angkanya, bukan rumusnya. Gitu. Kemudian piutang usaha masih ada atau tidak? Piutang usaha, nah ini 1,5 juta atau 1.500.000 ya. Piutang juga posisinya di debit tadi. Kemudian piutang karyawan nggak ada. Nah, ini peralatan dan mesin tadi ya. Peralatan dan mesin kita lihat. Peralatan dan mesin ya. Ini posisi saldo di debit 50 juta. Peralatan dan mesin 50 juta. Kemudian penyusutannya tadi kita lihat di penyusutannya 500.000 di kredit berarti negatif. Nah, ini khusus untuk penyusutan ya, karena yang berkurangnya tadi bukan uang kas gitu. Yang berikutnya hutang usaha. Nah, ini hutang usaha sesuai dengan pos saldo dia di kredit. Kita lihat di buku besar hutang usaha. Nah, ini enter, hutang usahanya 2.250.000 di sebelah kredit. Di sebelah kredit 2.250.000. Kemudian modalnya berapa? Kita lihat di buku besar. Oke. Kita lihat di buku besar. Nah, ini modal store 100 juta. Kita pindahkan di saldo awalnya di bulan Oktober. Modalnya adalah 100 juta. Yes, kurang 1 ya nolnya. Kemudian laba rugi tahun lalu masih belum ada. Laba bersih tahun berjalan ini dikosongkan karena kita catat pendapatannya langsung. Gitu ya. Sekarang kita beralih pada sumbernya adalah dari laba rugi. Kita lihat pendapatannya. Pendapatan ada, atau kita langsung lihatnya dari laba rugi aja ya. Nah, sama aja. Nah, ini pendapatan jasa stamper karena
laba rugi juga ini sumber datanya adalah dari buku besar gitu ya. 3 juta ini untuk pendapatan jasa stempernya. Ini di kredit 3 juta. Pendapatan lainnya tadi 20.000. Nah, sekarang untuk biaya di debit ya. Tadi ada biaya penyusutan berapa ya, lupa. Penyusutan 500 dan pemeliharaan perbaikan pemeliharaan 250. Penyusutannya 500. Kemudian lainnya di bawah. Lainnya untuk ini. Oh maaf, tadi pendapatan yang ini bukan di situ nyimpennya. Nah, ini jasa lainnya ya. Ini 20.000 itu di sini. Kemudian beban pajak pangan dan lain-lainnya, coba saya cek di sini. 17.845 ya. 17.845 biaya. Nah, ini harus debit kreditnya balannya seimbang. Coba cek di bawah. 105, 200, oke, sudah pasti benar. Nah, ini bagaimana teman-teman menginput saldo awal untuk mengawali pada saat awal untuk melanjutkan laporan bulan berikutnya. Dalam hal ini adalah bulan Oktober. Jadi saldo awal ini di neraca akan sama persis dengan neraca di akhir bulan September. Biar tidak pusing, yang bulan Septembernya kita close saja. Oke, kita close. Nah, kita cek di neraca ini akan sudah terisi ya. Tapi ini belum ada transaksi apapun di bulan Oktober. Buku besar pasti masih pada kosong gitunya, kecuali ya ada saldo yang sebelum-sebelumnya. Nah, betul, untuk saldo ini karena belum diinput, sama di buku besar pembantu di sini saldo awalnya harus diinput. Piutang ke Bapak Ahmad berapa lagi? Piutang kepada PD Makmur berapa lagi? Oke, kita buka di laporan bulan Septembernya ya. Kita lihat. Nah, kita lihat di buku besar pembantu. Bapak Ahmad 1,5 juta. Di Bapak Ahmad 1,5 juta. Kemudian di PD Makmur tadi berapa lagi? Kita lihat di buku besar pembantu bulan sebelumnya, PD Makmur ya. Ada 2.250. 2.250. Sekarang kita lihat saldo awalnya di buku pembantu. Nah, di Bapak Ahmad saldo awal 1,5 juta. Oke. Kita lanjutkan pada transaksi bulan bulan Oktober di tanggal 1-nya, tapi setelah kita menginput saldo awal ya. Oke, kita lanjutkan contoh supaya kita bisa membedakan untuk terutamain laporan rugi bulan ini kan yang ada sampai periode lalu. Sekarang terisi kan? Yang bulan ini deh, ininya belum ada. Begitu ya, karena belum ada transaksi. Contohnya sekarang kita lakukan ya. Misalkan kita menerima lagi di tanggal 1 Oktober pembayaran piutang dari Pak Ahmad tadi ya. Diterima pembayaran piutang Pak Ahmad
Piutang atau hutang ya Pak Ahmad, itu saya lupa. Oke, kita lihat Pak Ahmad itu piutang ya, benar. Oke, misalkan membayarnya 500.000. Jurnalnya adalah kas, kita menerima uang, kemudian lawannya nanti adalah piutang, misalkan 500.000. Dan ini piutangnya ke piutang ya. Nah, kepada siapa? Nah, ini Pak Ahmad. Oke, kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saldo awalnya tadi 1.500.000, pada tanggal 1 Oktober ada pembayaran sebesar 500, tinggal sisa 1 juta. Seperti itu. Mudah kan? Jadi sangat praktis. Tutup bukunya seperti tadi, hanya memindahkan manual aja, tidak rumit. Yang penting laporan sebelumnya sudah ada, gitu ya. Kemudian contoh lagi. Sekarang contohnya ya, berarti ini lupa. Kenapa ini harus sama keterangannya? Coba kita cek di buku besar pembantu piutang, pasti keterangannya tidak ada. Kita buktikan, bantu. Nah, ini kan kosong. Penjelasannya apa? Gitu ya. Kemudian sekarang kita di jurnalnya, supaya tidak capek, ya kita sama aja. Untuk keterangannya, kita cek di buku besar pembantu. Nah, ini sudah ada penjelasannya. Begitu teman-teman. Kita lihat di kas, penjelasan yang sama, nyambung. Oke, sorry. Kalau melihat kas bukan di buku besar pembantu, tapi di buku besar ini ya. Nah, ini kas. Diterima pembayaran piutang Pak Ahmad di kas, nih, jadi bertambah. Lawannya adalah di buku khusus yang menjelaskan atas Pak Ahmad. Tagihan di Pak Ahmad berkurang senilai 500, jadi tinggal 1 juta. Begitu ya teman-teman. Kemudian contoh berikutnya yang terkait hutang. Misalkan kita membayar hutang. Tanggal 2 misalkan. Membayar hutang kepada PD Makmur. Kita kopikan karena tadi sudah tahu ya apa fungsinya. Membayar kepada Pak Makmur berarti hutang usaha pada kas. Hutangnya kepada siapa? Jangan lupa kepada PD Makmur. Tadi hutangnya berapa lagi? Misalkan kita bayar 750 aja lah. Biar masih ada sisa begitu ya. Kita cek. Di neracanya akan berkurang hutang kita. Nah, kemudian penjelasan di buku pembantu, hutang kepada PD Makmur tinggal 1,5 juta. Begitu ya teman-teman. Oke, lihat di utang usaha 1,5. Oke, udah. Kita lihat ke bawah, balan tidak. Nah, ini balan. Kemudian berikutnya kita contohkan jurnal. Kalau jurnal-jurnal standar kayaknya sudah seperti tadi. Jadi ini bagaimana perubahan-perubahan khususnya di buku-buku pembantu, begitu ya, terkait penggunaan kode pembantu ini jangan sampai tertinggal ya, supaya kita tidak membuat ulang 2 kali atau membuat buku manual atas nama per orangnya, penjelasan atas hutang di siapa saja, ada berapa lagi,
tanggal berapa jatuh tempo, kan seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari seri yang keempat. Kita lanjutkan nanti untuk tadi ada perubahan penghitungan, bagaimana menghitung penyusutan seperti itu ya, dan lain-lain. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekali lagi, supaya ada berkesinambungan, sebaiknya teman-teman yang baru menonton video ini, tonton dulu sebelumnya. Linknya ada di deskripsi di bawah video ini, di YouTube ini ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.